Madahani dengan NIM 1911111752 dari kelompok 2 A 2019-2. Di sini saya akan membuat video ujian skill lab keperawatan medika bedah 3 dengan topik perawatan luka orif orem, di mana tujuannya itu untuk mendeteksi dini apakah ada komplikasi pada bagian luka yang menggunakan gips. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Nah, perkenalkan saya perawat Nida yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya apakah benar dengan Ibu Husni? Iya, benar. Boleh saya lihat dulu gelang. Benar ya Bu, Ibu Husni usia 21 tahun. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah ada keluhan? Tidak. Tidak ada. Nah, baik Ibu, kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian luka orif orem. Nah, di mana tujuannya untuk mendeteksi dini apakah ada komplikasi pada luka yang menggunakan gips. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit di sini saja ya, Bu. Nah, setelah itu kita akan menutup sampiran, lalu kita akan membuka gips Ibu ya, Bu. Nah, permisi ya, Bu. Kita buka, lalu kita lihat apakah ada tulang yang menonjol, dan kita lihat bekas jahitan dan lukanya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengkajian apakah ada pendarahan tersembunyi. Yang pertama kita lihat luas lukanya, lalu kita lihat warna darahnya apakah merah pekat atau merah kecoklatan. Lanjut kita monitor TTV dan kita kaji menggunakan pen light pada bagian luka pasien. Kita lihat luas, warna, dan lokasi luka pasien. Lalu kita dokumentasikan luka pasien. Selanjutnya kita akan melakukan cek resiko neurovascular compromise, di mana hal ini biasanya terjadi karena fiksasi pada gips itu yang terlalu kuat. Kita akan melakukan dengan metode CSM, di mana yang pertama itu C atau color, di mana kita akan melakukan kapilari refill pada pasien dengan cara menekan pada ujung kuku pasien. Nah, kita lihat perubahan warna apakah kembali sebelum dari 3 detik. Jika kembali sebelum dari 3 detik atau kurang dari 3 detik berarti itu normal. Selanjutnya yaitu S atau sensasi. Kita tanyakan kepada pasien apakah merasa kebas atau mati rasa pada bagian luka. Apakah ibu merasa kebas atau mati rasa, Bu, pada tangan yang sakit? Tidak. Nah, selanjutnya itu move atau perpindahan. Apakah pasien bisa menggerakkan tangannya pada bagian yang sakit itu secara sedikit? Ibu bisa menggerakkan tangannya sedikit, Bu? Berarti bisa ya, Bu. Nah, untuk pemeriksaan CSM ini dilakukan sekali 2 jam pada 8 jam pertama dan sekali 4 jam pada 48 jam selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kompartemen sindrom, di mana terdapat ruangan dalam otot. Nah, otot tersebut tidak elastis. Nah, yang dapat mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan. Nah, jika darah masuk ke dalam jaringan akan mengakibatkan pembengkakan. Nah, pembengkakan ini akan mengakibatkan terjadinya tekanan yang lebih besar. Nah, tekanan yang lebih besar jika sampai ke aliran darah mengakibatkan darah itu tersumbat. Nah, jika darah itu tersumbat, maka darah tidak akan sampai ke ekstremitas yang mengakibatkan terjadinya lah nekrosis atau kematian jaringan. Nah, ditandai dengan terjadinya kapilari refillnya itu lemah, lalu terjadinya pembengkakan, nadi terasa samar, lalu
mati rasa atau kelumpuhan pada ekstremitas. Lalu kita akan tanyakan ke pasien, Ibu, apakah Ibu merasa kebas atau mati rasa, Bu? Pada bagian luka? Tidak. Nah, apakah Ibu bisa menggerakkan tangan Ibu sedikit? Bisa. Nah, berarti itu normal ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya itu pemeriksaan kulit dan jaringan serta pemeriksaan infeksi terselubung. Nah, dalam pemakaian gips ini sering terjadinya kerusakan kulit pada pasien dikarenakan dalam pemasangan gips yang salah, dimana jika gips dipasang secara ketat maka terjadilah atau sering terjadi infeksi. Nah, jika gips dipasang itu tidak benar, ujung atau tepi runcing pada gips itu mengenai kulit dan partikel kecil pada gips itu terlepas, maka terjadilah iritasi. Lalu kita lihat pada luka pasien, jika teraba hangat berarti dicurigai terjadinya inflamasi. Nah, jika terjadinya kerusakan kulit, maka dicurigai adanya drainase. Nah, yang terakhir, jika pada luka pasien itu bau, berarti dicurigai terjadinya infeksi pada kulit pasien. Nah, selanjut ke fase terminasi, kita tanyakan bagaimana, Bu, setelah dilakukan pemeriksaan ini? Saya tahu mengerti bagaimana kondisi itu. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sih. Tidak. Jika tidak, pemeriksaan kita sudah selesai, Ibu. Nah, jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memencet bel di sebelah. Besok saya akan kembali lagi ke sini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya permisi dulu ya, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya, Bu. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.